Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Saputra dari kelas HTN 2D, mata kuliah Akhlak Tasawuf, prodi HTN, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan UTS yang diberikan oleh Bapak Swansar Khatib selaku pengajar Akhlak Tasawuf. Baiklah, langsung saja soal yang pertama. Jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf. Jelaskan juga perbedaan objeknya, beri contoh masing-masing. Tulislah hadis Nabi tentang akhlak dan hadis Nabi tentang dalam masalah tasawuf. Jelaskan. Yang pertama, pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari kata bahasa Arab kuluk yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Dinamakan kuluk karena etika bagaikan akal karakter pada dirinya. Dengan demikian, kuluk adalah etika yang menjadi pilihan dan usaha seseorang, adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-qiyam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat. Berkaitan dengan pengertian kuluk yang berarti agama, Al-Fairuz Abadi berkata, "Ketahuilah, agama pada dasarnya adalah akhlak. Barang siapa memiliki akhlak mulia, kualitas agamanya pun mulia." Agama diletakkan di atas landasan akhlak utama, yaitu kesabaran, memelihara diri, keberanian, dan keadilan. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan yaitu satu, kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik. 2. Jalan yang sesuai untuk menuju akhlak. 3. Pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf secara lughawi. Secara lughawi, pengertian tasawuf dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian. Seperti pertama, tasawuf berasal dari kata ahlul sufa yang berarti pengertian seperti pertama, tasawuf berasal dari kata ahlu sufa. Sufa. Pertama, tasawuf berasal dari kata ahlu sufa yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam di serambi masjid. Mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tasawuf berasal dari kata safa, berarti bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Ketiga, tasawuf berasal dari kata saf, artinya orang-orang ketika salat selalu berada di saf paling depan. Keempat, istilah tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari Bani Sufa. Kelima, tasawuf berasal dari kata saufi yang berarti kebijaksanaan. Keenam, tasawuf berasal dari kata saufana yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan banyak yang tumbuh di padang pasir tanah Arab. Ketujuh, tasawuf berasal dari kata suf yang berarti bulu domba atau wol. Pengertian tasawuf
Secara istilah, pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan pada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti para mahasiswa adalah upaya positif untuk sadar dan mengenal pada ekstensi dirinya, sehingga ia akan sampai pada ekstensi Tuhannya. Konsep pendidikan tasawuf yang terkenal adalah barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syaratnya Rasulullah SAW dan mendekatkan diri dan mencapai keridhoannya. Landasan tasawuf Islam dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Timbulnya tasawuf dalam Islam bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak diutusnya Muhammad SAW menjadi Rasul untuk segenap umat manusia dan seluruh alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul melakukan tahanut dan khalwat di Gua Hira berulang kali. Di samping untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk berturutkan hawa nafsu keduniaan. Juga Muhammad mencari jalan untuk membersihkan hati dan menyucikan jiwa noda-noda yang menghinggapi masyarakat di waktu itu. Yang artinya senantiasalah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada dengan amalan-amalan sunnah sehingga akan mencintainya. Maka apabila mencintai, maka jadilah akan aku pendengarnya yang dipakai untuk melihat, lidahnya yang dipakai untuk berbicara dan tangannya yang dia pakai untuk mengepal dan kakinya yang dipakai untuk berusaha. Maka denganku lah dia mendengar, melihat, berbicara, berpikir, menuju dan berjalan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beberapa hadis yang merupakan landasan lahirnya tasawuf, yaitu yang pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun salat malam qiyam al-lail sehingga bengkak kakinya. Aku berkata kepadanya, gerangan apakah sebabnya wahai utusan Allah engkau sekuat tenaga melakukan ini? Padahal Allah telah berjanji akan mengampuni kesalahanmu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah aku tidak akan suka menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku memohon ampunan kepada Allah dalam sehari semalam tak kurang dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah, maka Allah memberikan rezeki pada kalian sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang sudah kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tentang akhlak. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Juga Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Bukhari.
Juga ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik, juga tingginya kedudukan akhlak dalam agama ini. Allah tabaraka wa ta'ala telah menasifati nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an Karim dan akhlak yang sempurna, akhlak yang agung dan akhlak yang baik. Soal yang kedua. Tulislah ayat Al-Qur'an tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Jelaskan, beri contoh. Ada 3 macam tasawuf, coba Anda tulis, beri contoh, terangkan satu persatu. Yaitu, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir, dan mengikat Allah dengan zikir yang banyak. QS Al-Ahzab 3321. Maka dari itu seluruh orang beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Di mana akhlak orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia rizki. Allah karuniakan kepadanya begitu banyak nikmat. Kemudian dia berdoa kepada selain Allah, melainkan ibadah kepada selain Allah. Maka orang musyrik adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Karena kesyirikan adalah bagian dari akhlak yang buruk. Bahkan kesyirikan adalah seburuk-buruknya akhlak. Maka seseorang tidak boleh tertipu dengan pergaulan baik yang dilakukan oleh sebagian orang kafir. Karena hal itu mereka lakukan demi maslahat dunia dan tujuan-tujuan dunia. Mereka sama sekali tidak mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan padahal pada hari pertemuan dengannya. Akhlak yang bermanfaat adalah akhlak yang dilakukan seseorang dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia mendapatkan surga dan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. QS Al-Insan 769. Ada 3 macam tasawuf. Pertama, tasawuf falsafi, tasawuf tauhid, ontologi, tasawuf ilmu tasawuf. Ini jenis tasawuf yang sifatnya teoritis, mirip dengan filsafat tauhid, kalam, teologi. Aktivitasnya mengaji, memahami hakikat dan eksistensi dengan cara yang unik. Jika filsafat teologi berusaha memahami Tuhan secara rasional, tasawuf falsafi mencoba menemukan bahasa akal dan menjelaskan berbagai pengalaman mistis, sehingga lahir konsep seperti istihad, wahdatul wujud, gradasi wujud, istiqraqiyah, insan kamil, nur Muhammad tajalli, mushadah, mukasyafah, fana baka, serta tema-tema ilahi dan kondisi-kondisi batinia lainnya. Tasawuf ini fokus pada kemampuan akliyah, berpikir, termasuk kajian dan membaca-baca kitab. Pekerjaan para murid mendengar tausiah, bahkan diskusi. Yang kedua, tasawuf akhlaki. Tasawuf syar'i, fikih, tasawuf adab, berguru, etika. Tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku murid. Targetnya adalah perbaikan langsung moral dan etika. Tasawuf ini menekankan pada adab lahiriah dan batiniah. Ada yang menyebutnya dengan hadab dalam berguru, sehingga terkenal aturan dahulukan adab daripada ilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis lebih alim. Semua kitab sudah dibacanya tetapi ia angkuh, merasa paling benar.
kepatuhannya kepada Allah tidak ada. Jadi, tasawuf akhlak ini sudah bernilai praktis. Batin seseorang ikut dibentuk dengan berbagai aturan dan kebijakan, sehingga memiliki sifat jujur, adil, ikhlas, murah hati, rajin, patuh, selalu keadaan bersuci, dan lainnya sebagainya. Pola ketat pendidikan akhlak ini ditemukan dalam jamaah sufi atau disebut tarekat. Mereka membentuk kelompok-kelompok sosial dengan berbagai aturan dan bentuk kedisiplinan. Ketiga, tasawuf irfani, tarekutullah, makrifatullah. Inilah puncak atau jenis tasawuf yang dapat mengembalikan manusia kepada jati diri yang fitrah. Antara hamba dengan Allah ada jarak yang memisahkan hijab. Tasawuf ini merupakan jati diri yang ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci. Ini yang disebut mati sebelum mati. Hadis sejak hidup di dunia harus ada usaha untuk sampai terhubung dengan kembalinya, menyaksikannya, sebab jika di dunia kita buta, di akhirat juga begitu. QS Al-Isra 72. Itulah pendakian rohani yang disebut sar, stasiun makam, serta kondisi-kondisi yang akan dialami fenomena-fenomena spiritual selama perjalanan pulang. Soal yang ketiga. Apakah perbedaan zuhud dan wara? Jelaskan dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Beri contoh masing-masing. Perbedaan zuhud dan wara. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberi manfaat di akhirat. Adapun wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang engkau khawatirkan dan akan menyusahkan atau merugikan di akhirat. Dengan kata lain, perbedaan antara zuhud dan wara yaitu zuhud adalah meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Wara adalah meninggalkan semua yang berbahaya bagi akhirat. Dari zuhud dan wara tersebut ada hikmah yang dapat kita ambil. Zuhud lebih tinggi derajatnya dari wara, sedangkan wara lebih utama untuk didahulukan. Arti zuhud dan wara arti zuhud dan wara tersebut disandarkan pada tujuan utama hidup manusia, yaitu negeri akhirat. Oleh karena itu, segala perkara dunia yang berbahaya dan tidak bermanfaat bagi akhirat sebaiknya ditinggalkan. Namun untuk ke akhirat manusia tetap butuh modal dunia, yaitu sebatas yang bermanfaat, maka jangan lupakan dunia seluruhnya, sesuai firman Allah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari kehidupan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas 77. Mengenai zuhud, Rasulullah bersabda, di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2317, Ibnu Majah nomor 3976. Yaik Al-Bani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sedangkan tentang wara, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antaranya keduanya terdapat perkara-perkara yang subat, samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap subat berarti dia menyelamatkan agama kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara subat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Serta sabda Nabi, Tirmizi, dan tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi berkata Hasan Sahih Tinasa. Contoh, hati seseorang yang zuhud telah
terlepas dari pengaruh dunia. Sikap zuhud akan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Orang yang zuhud itu adalah pelit dan kikir terhadap orang yang meminta sebagian hartanya. Zuhud seseorang juga akan membuat dia sibuk dengan urusan akhirat. Ia tidak akan terjebak pada kesibukan duniawi. Sering tidak menyadari kesibukan dengan dunia bisa membuat kehidupan lupa pada Allah. Contoh, saat pada pengajian konser musik diadakan secara bersamaan, maka seorang lebih memilih pergi pengajian daripada pergi nonton konser. Sedangkan contoh, seseorang meninggalkan kebiasaan memainkan musik secara berlebihan hingga lalai akan kewajibannya sebagai muslim. Karena dia tahu bahwa bermusik atau mendengarkan musik itu adalah mengatakan halal dan ada mengatakan haram. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang yang akan menjadi bagian dengan mencari kebaikan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin, menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan apa saja sih dampak buruk hedonisme. Banyak sekali dampak hedonisme yang sering kita temui di masyarakat, khususnya di kalangan remaja sekarang ini. Pergaulan bebas, narkoba, seks, bahkan seks bebas dekat dengan remaja sekarang ini. Karena mereka sekarang ini suka menghambur-hamburkan uangnya yang kesenangan duniawi tanpa memikirkan dampak setelahnya. Maka cenderung konsumtif dan materialistis karena hanya berinteraksi akan uang, dan karena berorientasi pada uang merupa pun malas dan melakukan sesuatu lebih memilih menggunakan uang untuk mempermudah pekerjaan mereka. Yang paling parah, hedonisme bisa menuntut ke hal-hal seperti korupsi, diskriminasi, kriminalitas, dan tujuan hidup tindakan manusia. Soal yang keempat, di dalam dimensi al-haq tasawuf ada istilah musahabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, dan ridha, dan tawakal. Jelaskan masing-masing istilah tersebut berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, lalu dihubungkan dengan kehidupan kita sekarang yang serba susah payah sulit. Yaitu musahabah sering diidentikan dengan proses pengamatan terhadap diri sendiri, wawas atau mengevaluasi diri. Musahabah atau introspeksi diri juga berkaitan dengan dunia ilmu psikologi, karena introspeksi diri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecah permasalahan kondisi psikis seseorang. Syukur merupakan bentuk keridhaan, pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Selanjutnya, dalam pengertian yang lain, syukur adalah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaan menerimanya, disertai ucapan dan perbuatan selaras dengan ucapan tersebut. Syukur adalah lawan dari kata kufur, nikmat, salah satu mulia yang timbul karena ridho kepada ketentuan Allah, takdir, baik itu berupa nikmat maupun berupa ujian. Dalam Al-Quran terdapat perintah kepada kita untuk senantiasa bersyukur akan nikmat Allah, yaitu, dan ingatlah juga, tak kalah Tuhanmu memaklukkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sabar adalah suatu menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri, yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Pada Al-Quran sudah dijelaskan tentang perilaku sabar dari beberapa ayat, diantaranya
QS Al-Baqarah 177. Artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dalam peperangan, mereka itulah orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. QS Al-Baqarah 177. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.